Halo ya, dan sekarang kita ingin memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kakak Lucy. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang Tuhan berikan. Kami bangun pagi dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Kiranya damai sukacita saja yang ada dalam hati kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mulai satu lagu yaitu Kakek-kakek Nenek-nenek. Yuk bangkit berdiri pakai gerakan ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak Betania. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak Betania. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Dengar dia panggil, Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab Ya, ya, ya. ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, silakan duduk adik-adik. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita masih boleh berkumpul sama keluarga kita. Kita masih boleh beribadah sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang
kita ulang lebih serius lagi. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, katakan lebih serius lagi. Naikkan syukur, yes Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom anak-anak, bagaimana tadi menyembah Tuhannya? Semangat? Miss Michelle berharap kalian semangat terus ya memuji Tuhan meskipun ibadahnya sekarang kita masih di rumah. Oh ya, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, Miss Michelle mau ajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Anak-anak-Mu boleh dapat kesempatan untuk beribadah bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah anak-anak-Mu. Biarlah saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong yang memberikan hikmat demi hikmat, pengertian demi pengertian kepada setiap anak-anak-Mu agar dapat mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga Tuhan yang mengurapi guru yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, apa kabar semuanya kalian yang ada di rumah? Miss Michelle berharap dan berdoa kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, Miss Michelle mau tanya dulu nih sama anak-anak. Ada yang tahu siapa itu Tuhan Yesus? Iya, boleh jawab masing-masing di rumah. Ya, ada yang sebut Tuhan Yesus adalah Tuhan. Betul sekali. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penyedia, penyembuh. Nah, betul sekali. Nih, Miss Michelle mau ajak anak-anak untuk buka ayat Alkitabnya di dalam Filipi 2 ayat 19. Yang di rumahnya punya Alkitab boleh dibuka ya Alkitabnya. Yang tidak punya Alkitab boleh
Dengerin Miss Michelle. Yang punya Alkitab dibuka di dalam Filipi 2 ayat 19. Oke, Miss Michelle bacakan untuk anak-anak. Anak-anak juga baca di rumah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang berkuasa untuk menolong kita, memberkati kita selain Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan, anak-anak. Siapa satu-satunya Tuhan? Yesus, betul. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, ya. Nah, lalu kita buka lagi ayat Alkitabnya di dalam Lukas 2 ayat 11. Buka Lukas 2 ayat 11. Nah, siapa nih Tuhan Yesus? Siapa Yesus selain Tuhan? Lukas 2 ayat 11. Miss Michelle bacakan ya, anak-anak juga baca di rumah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi Miss Michelle bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi yang kedua anak-anak, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia yang sanggup menyelamatkan kita dari kematian kekal, yang sanggup menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Tidak ada loh Tuhan yang lain yang sanggup menyelamatkan umatnya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia. Dengan cara apa Tuhan Yesus menjadi juru selamat umat manusia, anak-anak? Dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kalian. Lalu Tuhan Yesus setelah mati, Tuhan Yesus apa? Bangkit kembali. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang mati kemudian bangkit. Ya, dia bangkit lalu dia terangkat ke surga. Surga ngapain? Di surga ngapain? Tuhan Yesus menyediakan rumah buat anak-anak, buat Miss Michelle juga, dan untuk semua orang-orang percaya yang percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Jadi rumah di surga nih Tuhan Yesus sediakan buat siapa? Buat mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang tidak percaya pada Tuhan Yesus tidak ada rumahnya di surga. Karena jalan keselamatan, jalan ke surga satu-satunya itu hanya lewat Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus, ya. Kemudian yang ketiga, siapa Tuhan Yesus? Buka di dalam Matius 19 ayat 2. Matius 19 ayat 2. Miss Michelle bacakan, kalian juga baca. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Sekali lagi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ya. Jadi poin yang ketiga ini adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penyembuh, Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak. Sebenarnya ayat Alkitabnya banyak ya anak-anak, tapi Miss Michelle hanya bahas yang satu ayat ini aja tentang Tuhan penyembuh. Nanti kalian bisa cari lagi di Alkitab kalian buka, kalian baca Alkitab kalian supaya kalian dapat mengenal Tuhan Yesus. Apalagi ini yang sudah bisa baca ya, dibaca Alkitabnya. Yang anak-anak yang beragama Kristen yang punya Alkitab di rumah boleh baca Alkitabnya, jangan dibiarinin nganggur Alkitabnya ya. Anak-anak, kalau kalian sakit berdoa, minta disembuhkan oleh siapa? Dalam nama siapa? Ya betul, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dalam nama Miss Michelle, dalam nama mama, dalam nama papa. Ya, itu tidak ada kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ada kuasa anak-anak, kuasa kesembuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa anak-anak. Dan dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, segala penyakit kita disembuhkan. Percaya anak-anak? Kalau percaya katakan amin.
Amin. Ya, Tuhan Yesus juga Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan anak-anak. Dia adalah Tuhan yang dekat. Dia selalu ada di sekitar anak-anak, di hati anak-anak. Bahkan Tuhan juga melihat apa yang anak-anak sedang lakukan, sedang kerjakan. Mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi apa yang anak-anak lakukan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari anak-anak. Tuhan Yesus selalu dekat sama anak-anak. Tapi apakah anak-anak mau dekat dengan Tuhan Yesus? Ya, kalau anak-anak mau dekat dengan Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa. Ya, jangan cuma berdoanya pas mau makan. Bahkan kadang-kadang ada loh yang mau makan juga lupa berdoa. Jangan ya. Kemudian yang punya Alkitab boleh dibaca Alkitabnya di rumah. Ya, lalu ikut ibadah sekolah minggu. Bisa lewat YouTube. Yang belum bisa ibadah offline bisa lewat YouTube ya, ibadah online ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, Miss Michelle mau ingetin lagi bahwa hanya ada satu jalan keselamatan menuju surga. Hanya ada satu Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan yang sanggup menyelamatkan anak-anak, Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan kuasa yang luar biasa. Yaitu siapa anak-anak? Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus Kristus, anak-anak. Jadi anak-anak harus selalu ingat bahwa ada satu nama yang berkuasa, siapa? Tuhan Yesus. Nah, sekarang Miss Michelle mau ajak anak-anak untuk berdoa. Ikuti Miss Michelle ya. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, saat ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tuhan Yesus, tolong ampuni setiap dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Masuklah ke dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengasihimu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah hari ini. Anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu tentang siapa Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang kembali memberikan penjelasan dan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu yang di rumah. Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Roh Kudus. Biar anak-anak-Mu boleh semakin dekat, semakin boleh melekat sama Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberkati pekerjaan kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus yang melindungi dan menjaga dan menyertai setiap anak-anak-Mu dari TK sampai TKA sampai kelas 6 SD dan seluruh guru-guru TK SD Betania Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh keluarga besar TK SD Betania ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kalau ada yang anak-anak yang sedang sakit Tuhan, atau orang tuanya yang sedang sakit, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus setiap sakit penyakit mereka boleh diangkat, boleh disembuhkan Tuhan. Yang punya pergumulan dan beban berat Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, yang memberikan pertolongan untuk setiap anak-anak-Mu dan untuk setiap orang tua murid yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.